Halo? Halo? Podcast Network Asia. Podcast Hydran, balik lagi di episode kali ini. Kita akan banyak ngomongin tentang pengalaman seorang wanita yang katanya mencari-cari titik di dating apps berwarna kuning, which is Bumble gitu ya. Katanya aplikasi ini sangat berguna sekali dalam membantu dirinya hunting-hunting, mencari berbagai bentuk titik pria yang mana akan dia gunakan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Udah bareng gue di sini ada Vivi. Hai. Oke. Kan tadi udah ada nih narasinya. Kita akan ngobrolin tentang aplikasi si Bumble ini yang katanya kan tadi lo cerita tentang iya Bumble ini berguna banget nih buat kalau lagi hunting-hunting cowok gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke arah situ, kayaknya kita ngawalin percakapan hari ini dengan sekarang kan lo posisinya suka hunting ya. Iya. Nah, boleh tau gak sih dulu awal-awal deh sebelum ada platform ini itu apa yang terjadi sama diri lo sampai apakah hasrat seksual itu harus dituntaskan gitu. Mungkin kalau dulu lo punya pacar memang udah tetap hunting juga, atau kalau tipe orang yang setia, lo gimana sih ngejalanin relationship lo dulu ya, mungkin sebelum. Kalau ini kan soal Bumble, soal dating apps lain itu kan lebih ke baru-baru ini kan. Sebelumnya kan enggak kan. Nah dulu lo gimana? Kalau dulu sih sebenarnya sama aja ya, maksudnya ke soal dating apps tuh kayak dari dulu kan kayak masih zaman-zamannya WeChat yang pertama-tama gitu kan. WeChat. Iya. Itu zaman dulu banget kan gitu. Kayak awal-awalnya dating apps banget gitu kan. Sama aja sih kayak gue emang literally nyari pasangan tuh juga dari dating apps sih. Jadi kayak ya gue emang dari dulu tuh dari dating apps ada. Zaman-zaman dulu banget gitu ya, gue udah pakai untuk kayak nyari pasangan. Tapi karena maksudnya buat nikah? Enggak, kayak pacar aja gitu. Oh, main-main, maksudnya nggak harus serius gitu ya? Kayak inilah seketemunya aja sih kalau dating apps tuh sebenarnya. Waktu dulu. Kalau sekarang kayaknya lebih ke make it clear aja sih apa yang dicari, apa yang dipengen gitu, kayak gitu. Tapi kalau dulu, maksudnya dulu itu kan berarti main WeChat tadi kan, atau dating apps ya, dulu mungkin belum sangat tren sekarang kayak sekarang nih ya banyak gitu ya, kayak cuma aplikasi chat yang nearby gitu ya. Terus pernah ketemuan sama yang dari nearby kayak WeChat, atau kalau sekarang MiChat kali ya? Iya. Atau apa yang kayak Bumble juga tuh yang Bitalk ya. Aduh apalagi ya, kayaknya banyak deh kayak gitu. Banyak. Terus ada yang pernah kejadian ketemu gitu? Oh ya selalu sih. Hah, selalu? Iya, maksudnya kayak kenal dari aplikasi itu ya pasti selalu ketemu lah. Oh, kirain kayak cuma iseng pengen teman chatting, telepon, video enggak call. Enggak lah, masa virtual mulu, enggak lah. Harus diketemuin lah. Nah terus kalau udah ketemu baru ketahuan nih ngobrol, ternyata nih orang asik atau enggak gitu, atau kayak cuma ketemu doang terus udah ngilang gitu? Beda-beda sih kan, tapi kebanyakan ya ketemu terus ya udah ngilang gitu. Abis ketemu terus ngilang. Iya. Lah,
Korban ghosting. Nggak tahu lah. Yang hilang siapa? Dia. Kebanyakan sih cowoknya sih. Cowoknya ghosting. Padahal udah ketemu nih. Kalau misalkan kalian ketemu udah makan gitu, paling jalan nonton. Dengan segala ekspektasinya gitu kan. Apa emang ekspektasi ini dari seorang Vivi, emang kalau misalkan ketemu cowok gitu dari kayak gitu-gitu itu ekspektasinya emang apa? Kalau dulu sih ekspektasinya ya kayak pengen deket terus menjalin hubungan pacaran sih tujuannya selalu gitu. Tapi masih inget gak itu umur berapa main kayak gitu? Kayaknya tuh pas kuliah kayak sekarang umurnya Vivi ini 28. Bener ya? Tahun ini 28. Yes. Berarti pada saat main itu berarti umur berapa? Sekitar umur 20-an sampai 24 tahunan lah. Wah, anjir. Berarti sekitar 7 tahunan lalu ya, 2012-2013 lah ya. Iya. Ya around. Iya. Terus udah berarti udah paham dong konsep sebenarnya main aplikasi atau platform kayak gitu tuh apa, tujuannya apa. Dan setelah itu tapi akhirnya gagal semua tuh. Masa gagal semua dari sekian banyak yang ditemuin gitu? Nggak gagal semua, cuman lebih ke jadi melenceng nih dari tujuan awal gitu. Melenceng, maksudnya kayak awal kan tujuannya nyari pacar terus jadi melencengnya jadi tujuannya jadi apa? Jadi lebih ke kayak FWB-an kayak. Emang gitu. Tahun itu udah ngatren FWB-an ya? Udah sih. Emang iya? Iya. Lah gue norak dong. 2013 2014. Tapi mungkin bahasanya bukan FWB kali ya, TTM dulu namanya. Iya itu maksudnya. Berarti dulu memang terminologinya nggak pakai FWB, tapi konsepnya sebenarnya sama gitu ya. Kayak cuma teman, nggak ada status gitu. Tapi check in. Yes. Nah, tapi di umur segitu udah tahu check in. Apa emang udah dari sebelumnya separah itu? Iya sih, gue tuh pacaran tuh dari gue lulus SMP sih, literally. Anjing, lulus SMP? Yes. Dan kayak pertama kali having sex tuh gue lulus SMP itu. Hah? Gimana? Masa lulus SMP having sex? Iya. Itu sama pacar sih. Maksudnya pacarnya tuh satu letting gitu. Satu letting tuh maksudnya satu angkatan. Enggak. Umurnya dia gue lulus SMP, dia lulus SMA gitu. Oh, beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Oke, berarti buset lulus SMP. Apa yang dirasain coba anjir? SMP kan gak ngerti apa kan? Enggak sih kayak. Buset dong, ngerti juga semuanya. Gila sih. Terus Oke, bagus. Cerita yang bagus. Terus gue ya sama seperti remaja kebanyakan sih, kayak penasaran sama hal-hal yang berbau duniawi lah kayak gitu. Cuman emang gue penasarannya tuh lebih ke ini sih, kayak ke seks gitu sih emang dari dulu gitu. Dan waktu itu pacar lu memang udah paham, maksudnya kan kadang-kadang kalau orang nggak ngerti kayak sama-sama penasaran seks doang tapi sama-sama nggak punya education sama sekali, kan bahaya. Maksudnya dianya tuh udah paham atau memang sama-sama baru pertama kali nih dianya si cowok itu? Kalau ceritanya sih dia baru pertama kali, tapi kayaknya sih bohong gitu. Oh, standar lah ya kalau bohong gitu. Iya, belum pernah. Biasalah. Nah, berarti kalau misalnya gitu kelihatan gak sih, kalau kan nggak tahu ya, kalau dulu kan awal-awal baru pertama kali having sex terus belum bisa ngebaca dong nih cowok bacot apa enggak tuh, jago apa enggak gitu, nggak ngerti ya. Iya, nggak ada clue sama sekali sih. Tapi yang dirasa apa anjir? Misalnya pertama kali lulus SMP sama si cowok yang dianya baru lulus SMA juga gitu.
pasti apa ya, beda banget kan cara mainnya, treatmentnya gitu, beda gak sih? Apalagi kalau dibanding sama sekarang ya kan, sekarang lu lebih paham lah. Iya. Tapi kayaknya maksudnya bedanya ya kayak lebih awkward aja sih waktu pertama. Tapi kan pacaran kalian, kenapa awkward? Itu pacarannya juga yang ketemunya tipikal ketemu jarang gitu loh, yang kayak sebulan sekali ketemunya gitu, terus tiba-tiba ngajak check in, ya udah gitu kan, namanya anak ini penasaran gitu. Gila, lulus SMA udah check in, anjir. Itu check in di mana? Itu hotel gimana sih, emang hotel boleh anak SMA check in gitu? Kan SMA tuh usianya udah 17 tahun bukan? Oh iya sih, kan udah punya KTP 18. Itu 18 tahun. Iya ya, gak apa-apa sih. Maksudnya bukan judgement ya, kayak apakah di kala itu hotel-hotel udah, kalau sekarang kan jelas nih gampang, selama gampang online kalau dulu kan belum, dan kita kalau mau check in harus ke hotel, harus mbak saya mau check in, culit KTP-nya, anjing baru 18 tahun punya KTP sih. Oh iya, itu sebenarnya poin dasarnya ya. Iya juga ya. Padahal kalau ditelisik tuh gue dulu berarti pas dibawa ke hotel tuh masih di bawah umur ya hitungannya. Ya itu dia, anjir, lu lulus SMP udah dibawa ke hotel, udah begituan. Iya sih, anjir, baru mikir juga sih gue. Nah, berarti setelah sama si cowok ini kan akhirnya melakukan, terus jadi rutin gitu, atau malah jadi ngilang dianya? Gue pacaran sama dia 6 tahun sih. Anjir, lama juga ya. Iya, 6 tahun dari lulus SMP itu pacarannya, atau dari pas SMP awal-awal? Dari lulus SMP itu. Wow, 6 tahun. Tapi selama 6 tahun lu selingkuh? Yes. Waduh. Ya, kenapa juga sih. Karena mungkin waktu gue pada saat itu kayak gue ngerasa diri gue tuh kayak apa ya, jelek, terus yang tipikal cewek-cewek yang nggak apa ya, yang nggak menarik lah secara physically gitu. Nggak, kayak physically tuh gue kayak nggak banget lah istilahnya. Gue nganggap diri gue seperti itu dulu. Jadi gue kayak mencari validasi dari cowok-cowok lain gitu. Maksudnya ya udah oke, gue punya pacar gitu, tapi kayak gue masih butuh validasi aja dari cowok-cowok lain gitu. Jadi kayak ada cowok yang mau sama gue tuh kayak gue yang excited banget gitu, siapapun itu orangnya gitu. Yes, gitu. Karena gue ngerasa diri gue waktu itu cantik gitu. Jadi kayak beda ada banget yang, lah ya dulu sama sekarang ya. Ada yang tertarik sama gue, ya gue tanggepin gitu. Berarti kalau dia tertarik sama lu, dia ngomongnya gimana anjir? Maksudnya kayak nggak ada modus, dulu modus nggak kebaca ya, maksudnya nggak kayak sekarang. Iya, masih nggak ngerti lah. Nggak ngerti ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya dia apa namanya, ini kan gini, misalkan pada saat itu 6 tahun lah katakanlah gitu ya. 6 tahun berarti seharusnya dari SMP lulus SMA plus 3 berarti 3 tahun setelah lulus lah. Lu kuliah gak sih? Kuliah. Berarti sampai kuliah dong, putus ya kan 6 tahun. Sampai kuliah semester semester tahun 6 ketiga lah. Tahun ketiga, kelas 3 lah ya gitu. Iya. Nah, kayak yang tadi lu kan bilang selama 6 tahun akhirnya lu selingkuh. Di titik mana lu bisa decide bahwa kayaknya gua harus selingkuh gitu? Di titik ketika dia selingkuh juga sih sebenarnya waktu itu. Jadi kayak balas dendam aja gitu, kayak lo selingkuh, gue juga bisa selingkuh gitu. Jadi kalau dia nggak selingkuh, sebenarnya lu nggak akan selingkuh? Kayaknya juga sama aja sih. Emang karena gue nya ya butuh validasi itu, jadi tetap aja. Jadi iya sebenarnya nggak pengaruh ya? Nggak ngaruh juga. Tapi karena emang ada alasannya dia selingkuh, ya udah gue selingkuh gitu. Makin kenceng gitu. Ya. Berarti kalau lu selingkuh kan gini, lu aja bilang pada saat itu bahwa lu tuh nggak menarik dan apa, dan akhirnya dia jadian sama dia,
Terus setelah itu kok lu bisa selingkuh aja, lu aja nggak ngerasa lu menarik at that time? Iya, gue selingkuh karena mencari validasi lagi gitu loh dari orang lain gitu. Enggak cari, berarti lu bener-bener hunting tuh di saat itu gitu. Apa lu tebar pesona atau emang sebenarnya di posisi itu ada yang deketin gitu? Ada yang deketin sih lebih tepatnya. Kayak apa? Cowok yang jauh lebih tua dari usia gue waktu itu sih. Sama umurnya jauhnya sama? 8 tahun jauhnya. Lah kok makin jauh sih? Emang lu suka yang kayak gitu-gitu ya? Iya, karena ini sih lebih kayak dianya lebih agresif juga kan si cowok itu. Jadi ya udah. Dan lu tuh kalau ngeliat cowok yang agresif kayaknya wah ayolah terimalah gitu. Ditantang jadi kayak makin ayo. Betul. Lu jual lu beli gitu ya. Kayak iya, kayak tertantang aja gitu kayak. Ya penasaran kan. Terus setelah itu selingkuh sama banyak cowok atau dikit? Enggak sih, malah kayak selingkuhnya tuh sama si satu cowok itu aja. Oh, jadi selama bentar kan 6 tahun ya. Selingkuh itu dimulai di tahun keberapa? Tahun kedua. Oh, dan selingkuhnya sama si orang itu aja. 2 tahun pertama berarti aman sebenarnya. Aman. Terus akhirnya ada nih satu orang lagi yang lo jalanin lah ya gitu ya sama dia, dan satu orang gak ganti-ganti sama sekali? Enggak. Dan itu satu circle sama lo atau kenal sama cowok lo gak? Enggak kenal sih, enggak kenal sama cowok gue sih. Terus berarti lu selingkuh. Kalau gini, kalau zaman dulu dia waktu zaman lo di saat itu selingkuh lo ngapain aja? Kan kadang gini ya, orang bisa dianggap selingkuh kalau apa-apa meaningnya apa, misalkan oke udah sama-sama main hati, oke ada juga yang bilang cuma kontak-kontakan doang berarti udah selingkuh, padahal sebenarnya hatinya belum. Ada juga yang misalkan iya dia nge-seks doang tapi dia nggak pakai hati, oke dia bisa dibilang selingkuh doang, kayak gitu-gitu. Nah ini gimana meaning lo? Kalau waktu itu sih yang gue jalanin itu selingkuhnya pure seks aja sih, malah terbalik, malah waktu itu pacar gue yang selingkuh tuh yang pakai perasaan gitu. Pakai perasaan? Dia ngomong gitu? Iya, karena pokoknya tuh pas kepergok itulah ya dia udah istilahnya udah sayang gitulah sama si cewek itu, dan ceweknya juga udah mulai baper gitu sama dia. Oh jadi karena itu. Terus ya udah akhirnya gue juga selingkuh, tapi ya selingkuhnya dari segi seksual aja, seks aja sih literally. Berarti lu apa ya, aktivitas lo sama dia paling banyak seks aja gitu? Yang sama selingkuhan gue? Iya. Yes. Wow, berarti gila ya lu gila. SMP kalau di tahun kedua berarti harusnya lu masuk SMA kelas 2. SMA kelas 2 lu udah udah gila sih udah gue. Udah rusak. Udah rusak banget sih gue. Anjir, dua SMA udah. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang ya SMA ya wajar, maksudnya kayak banyak juga, cuman nggak karena zaman dulu kan aja. Sosial media kan nggak kayak sekarang gitu. Sosial medianya nggak separah sebarbar sekarang. Barbar banget anjir kan sosmed. Iya, anak SD aja udah cium-ciuman. Iya anjing, anak SD cium-ciuman, ada yang nembak-nembak gitu. Panggil ayah bunda coba. Gaib. Nah setelah itu akhirnya putus. Dan berarti putus juga dong sama si FWBN yang ini. Kalau sama FWBN itu, nah dia tuh kayak ngilang gitu loh orangnya, tipikal yang udah ketemu terus tiba-tiba ngilang, terus kayak sebulan kemudian ngubungin lagi kayak gitu tipikalnya. Alasannya apa? Iya karena dia nggak tahu sih, karena emang seenaknya dia aja ngubungin gue gitu, nggak ada alasannya. Berarti kalau kayak gitu jatuhnya ya sesuai, dia akan hubungin sesuai kebutuhannya dia aja gitu. Iya betul. Tapi dan lo
nggak apa-apa, aman aja. Maksudnya nggak ada problem tertentu ketika. Nggak ada sih, karena kan gue emotionally gue udah terpenuhi sama pacar gue. Oh, jadi ini titit doang nih. Iya. Anjing. Padahal sih it's not that good ya, maksudnya dibandingkan sama pacar gue gitu. Lah, serius? It's not. Ya, terus ngapain? Karena semacam kayak validasi, karena mungkin gue ngerasa pacar gue dulu nggak cakep lah istilahnya. Nah si FWB gue ini tuh menurut gue cakep gitu loh, ganteng gitu kan. Jadi cakep, titit, terus status itu semua saling terikat ya. Maksudnya kayak harus salah satu, at least ada yang harus kita dapat terpenuhi gitu. Nah setelah itu berarti kalau udah putus nih 6 tahun sama si FWB ini tuh putus juga nggak? Iya sih, sama kayak emang lost kontak aja sih, karena mungkin pas yang udah tahun-tahun terakhir mau putus itu gue kayak kehilangan gairah gitu loh. Maksudnya kehilangan gairah seksual karena mungkin kayak udah bosen banget sama si satu orang itu. Kayaknya gue harus cari lagi gitu. 2 tahun terakhir tuh gue kayak gak melakukan aktivitas seksual sama sekali sama siapapun gitu, even sama pacar gue gitu. Dan mungkin kayak penyebab putusnya gue sama pacar gue itu sih karena apa? Bosan itu tadi. Iya, karena gak melakukan aktivitas seksual lagi gitu. Kayak udah hambar banget. Dia gak minta emangnya, maksudnya kayak dia minta, cuman emang gue nya gak mau gitu. Karena udah bosan. Iya, kayak lo lagi gitu loh. Nah berarti setelah itu berarti kalau kita ngomongin timeline yang ini, berarti lu baru 2 nih yang lo tidur nih, ya kan? Dia sama selingkuhannya. Ya, selingkuhan lu. Yes. Nah terus setelah lu sama yang ini, lu akhirnya vakum. Dan putus. Selama vakum putus, lu jomblo lama. Nah setelah gue putus ini baru petualangan gue dimulai. Gimana petualangan seks gitu ya? Iya. Yang awalnya petualangan mencari pacar, tapi jadinya petualangan mencari kenikmatan dunia. Oh, lu mencari pacar. Iya kan, dunia. Tujuannya kan dari dulu emang gue tuh punya pacar gitu tuh ya dari dating apps gitu loh. Nggak pernah langsung dari real? Nggak pernah. Kenapa? Karena gue nggak ngerasa diri gue cantik gitu, kayak nggak ada yang tertarik sama gue pas ngeliat langsung gitu. Kayak ya udah ngobrol dulu baru suka gitu sama gue. Kenapa lu apa sih itu jatuhnya, pesimis atau apa? Insecure. Oh, insecure. Iya, insecure. Ya kenapa lu insecure ya? Maksudnya kayak kalau lu pede-pede aja mah sebenarnya. Iya namanya dulu. Tapi sekarang udah beda lah ya. Sekarang pede banget lah. Sekarang sekarang udah nggak kayak dulu lagi. Iya. Bayangannya dulu tuh yang dengerin mungkin penasaran, dulu gimana ya? Jelek banget ya pasti, buluk gitu. Yes. Hancur gitu. Terus bayanginnya dulu. Nah biasanya orang kalau dulunya gimana, kadang sekarangnya berubahnya bisa aja parah gitu kan, drastis. Yes. Kayak ada kan, kalau kita mau berubah menjadi lebih baik, sesuatunya kita harus pelan-pelan kita ubah gitu kan. Prosesnya lumayan panjang sih gitu. Berarti setelah lo itu akhirnya setelah putus sama yang kemarin yang 6 tahun terus sama yang si FWB lo ini, berarti lu udah close dan udah selesai, baru install ini lagi gitu, dating apps lagi. Nah itu, dan berarti timeline-nya baru kemarin, belum lama ya, baru 2 bulanan ya? Oh enggak. Oh ini beda nih, masih sama? Beda. Kalau dari gue putus yang 6 tahun itu ya. Oh ini baru yang masuk ke WeChat ya? Iya. Oh fuck. Oke WeChat. Oke, gue coba rangkai timeline-nya. Akhirnya coba main WeChat doang nih ya yang WeChat, dimainin. Bitok. Wah, buset, semuanya dimainin. Iya dong. Wah gila, lu pencari titik sejati. Mencari pacar awalnya. Aduh. Tapi kan akhirnya yang lu cari titik doang kan?
Iya sih. Nah, dapetnya akhirnya. Gimana caranya supaya lu tuh ketika hunting terus dia langsung mau ngasih titik nih buat lo? Loh, kayaknya terbalik sih, maksudnya apa namanya? Kayak gue nggak pernah playing hard to get gitu loh, maksudnya. Di aplikasi itu. Iya, kayak ya udah, maksudnya walaupun kadang gue juga pernah dijebak juga sih, kayak gimana dijebak? Kayak mau diajak jalan gitu, diajak ke hotel anjir. Itu berdua doang diajak ke hotelnya berdua doang. Iya, maksudnya emang ketemu berdua terus kayak yaudah kita makan aja jalan gitu, nggak diajak ke hotel anjir. Terus kenapa lu nggak nolak anjir? Karena pas di situ gue emang kayak nggak punya apa ya, kayak arah self apa sih namanya tuh, self blaming. Enggak, bukan, kayak gue sama diri gue tuh kayak nggak punya self protection aja gitu, kayak ya udahlah. Oh, ayo udah apapun yang terjadi ayolah bang, ayo bang. Nggak gitu. Maksudnya kayak ikhlas pasrah aja gitu, ya udahlah. Ya kalau bagus ya bagus, aman gitu. Kalau enggak ya udah resiko gitu. Iya, kayak nothing tulus gitu loh dari diri gue. Itu first experience tuh di situ gitu. Oke. Setelah itu akhirnya kejadian kan. Nah, what's next? Biasanya sih gue kalau kayak gitu udah, kalau di dating app sih kayak nemu banyak lah kayak selingan-selingan yang cuman buat tidur doang atau itu, tapi kadang nemu nih yang nyambung gitu ngobrolnya, terus akhirnya pacaran. Walaupun pacaran ya? Iya, ada beberapa yang akhirnya pacaran, walaupun enggak lama ya pacarannya gitu, ya status doang gitu, ada gitu ya. Kayak paling cuma 3 bulanan lah. Ya tetap sih pakai perasaan gitu. Cuma durasinya aja pendek gitu. Iya, terus yang tipikal yang udah putus, iya nangis sakit hati. Tapi kayak 2 minggu kemudian langsung install lagi. Waduh, berburu titik baru lagi. Oh, anjing. Bangke. Terus setelah apa namanya tadi kan main WeChat, pernah nggak total udah berapa cowok tuh yang dapet dari dating apps itu? Ini ngomongin dating apps yang dulu ya, bukan yang sekarang ya. Tampilannya guys, biar tahu dulu. Jadi yang diomongin dating apps ini di zaman 2000 2013 2014 ya, which is WeChat, Bitalk atau WeChat belum ada ya? Belum, kayak Tinder dulu udah ada sih. Tapi masih jelek. Masih jelek ya. Kita belum kesana lah. Ini ngomongin yang chat dulu. Berapa masih kayak itu nggak sih cowok-cowok yang zaman itu? Surprisingly gue ngitung sih. Ah, serius? Yes. Dan bilang catat juga loh. Nyatat juga lagi. Yes, waktu itu gue pernah nyatet di anjing, lu catet di notes gitu, di buku notesku, cuman gue udah buku literally, buku beneran, bukan buku digital gitu. Enggak, buku notes gitu. Lu tulis nama-namanya? Yes, gue tulis nama-namanya. Gimana, apa aja yang lu tulis di situ? Cuma nama aja. Oh, nama doang. Nama doang. Kira ada ini dalam kurung mantep. Enggak. Ini kecil. But I'll do that mantep in this space sih. Oh. Mumpung belum banyak. Tai. Mumpung belum masih banyak. Ingat rasanya. Anjing. Oke, berarti setelah itu bentar. Berapa belum sebut tadi? Wih, untung nggak teralihkan. Oh, kalau gue sih ngitung sama sekalian sama yang pacaran ya. Oh, ada yang pacaran juga. Iya, beberapa ada yang pacaran. Maksudnya gue ngitung orang itu sekalian namanya pacaran juga gitu. Jadi berapa jumlahnya? Yang pacaran berapa? Pacaran lebih dikit lah ya pasti kan. Pacaran mah paling cuma 6 orang. Anjing, 6 orang cuman. Terus Iya. Kalau yang cuman selingan itu ya yang seks doang gitu. Iya, kayak 20 orang. Harus ada kata mikir kayak 20 orang. Karena
memalukan gitu kan. 20 orang tapi 20 orang itu dalam jangka waktu berapa lama deh? Dalam jangka waktu Ngitung nggak? gue pas putus itu sama 6 tahun sampai circa 2016 awal. Ya 2 tahunan. 2 tahunan 20. Berarti kalau udah terata Pokoknya totalnya tuh ya, maksudnya kalau dihitung sama mantan gue 25 orang gitu. Oh jadi 20 non mantan, 5 mantan, Iya. 25. Oke. Gitu. Dan semenjak itu akhirnya selesai tuh, kayak pengen ada di fase udahan gitu. Iya, karena itu di fase muak sama cowok sih sebenarnya. Kenapa? Kayak ya polanya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial juga gitu kan. Emang yang di apa ya? What do you expect lah kalau sama ketemu orang kayak gitu? Kan nggak ada juga. Oh iya, makanya maksudnya muaknya tuh kayak lebih ke polanya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kayak bosen gak sih polanya yang kayak gitu-gitu aja. Ya, dari satu gitu. ke ini satu yang lain. Ya udah gitu-gitu aja gitu gitu ya. aja gitu kan. Ya udah akhirnya pas 2016 itu gue mencoba dating apps untuk cewek. 2000 dulu? 2012. 2016. Dating apps khusus dating apps cewek ya, yang si itu yang Bumble kan. Bukan, maksudnya dating apps cewek tuh gimana sih? Dating apps cewek tuh lu norak banget ya gue. Lesbian dating gitu loh. Hah? Lesbian dating? Iya. Oh anjing lah. Kok gue kenapa bingung sih? Lesbian dating tuh kayak kalau cowok tuh kayak ada Tinder, Grindr. Kalau cewek namanya apa? Kalau cewek namanya Only Woman. Only Woman. Itu berarti untuk yang interestnya ke arah wanita gitu atau iya. Bisexual gitu? Iya, bisexual sama lesbian aja sih. Oke. Berarti itu di Indonesia rame gak? Rame ya? Lumayan rame. Serius? Iya. Itu mainnya di sama kayak standar dating app ya? Ada jaraknya? Iya, ada sama. Wow. Tapi bukan yang tipikal swipe gitu ya, kayak Tinder gitu. Kalau ini apa? Ya lebih ke jarak sih. Jadi di sekitar ini ada banyak orang gitu, terus nanti tinggal di chat kayak gitu. Ya kayak nearby tadi di chat. Terus nearby. Gimana kalau cewek ngechat cewek gitu, gimana mulainya, gimana sih? Sama kayak cowok gitu. Nah itu dia sih. Jadi kalau lesbian ini kan ada 3 ya tipikalnya. Dia ada buci, andro, sama fem kan. Nah biasanya si buci ini kan yang jadi si cowoknya gitu kan. Nah biasanya sih si bucinya ini yang make a move duluan gitu. Karena jujur kalau misalnya kayak gue deketin, kalau gue kan waktu itu undefined ya, maksudnya gue nggak melabelkan diri gue sebagai salah satu buci itu. Atau fan iya, gitu ya. Gue nggak no label lah istilahnya kayak gitu kan. Andro atau fem gitu. Berarti apa yang bikin lu tuh apa ya, install aplikasi itu kan butuh apa ya, butuh interest dulu gitu. Kenapa lu nginstal gitu? Kenapa lu nginstal aplikasi itu? Apa yang lu cari gitu? Padahal lu kan sebelumnya nyari titit. Menarik. Gimana? Jadi sebenarnya mungkin dari dulu gue emang bisexual, tapi nggak berani aja untuk mengeksplor sexuality gue gitu. Jadi bisa dibilang sih ketika gue udah titik muak sama cowok itu kayak, oh iya kan gue masih suka sama cewek, kayak tiba-tiba gitu loh. Ya, dari dulunya itu maksudnya dari kapan? Dari gue kecil sih kayaknya. Saya ingat gue. Oh, dari kecil mau udah notice gitu. Okay. Karena gue ngeliat temen cewek gue dan gue suka gitu sama dia gitu. Tapi kan kayak society tuh bilang ya kamu sama cowok gitu, cewek sama cowok gitu kan. Jadi kan nggak berani untuk mengeksplor sexuality dan akhirnya nggak self aware juga kan sama sexuality-nya gitu. Jadi ya udah. Nah berarti kalau misalkan kondisinya kayak gitu,
lumayan lama juga ya akhirnya sampai install aplikasi yang Only Woman tadi, dan akhirnya gimana, seseru apa sih main aplikasi Only Woman itu? Apakah kalau sama cowok kan ya standarnya lu hunting terus ya hunting dan akhirnya lu tuh nemu cowok terus ketemuan terus cekin. Nah kalau cewek gimana proses flow-nya itu gimana? Kalau cewek tuh kayak sebenarnya unik sih, kayak nemu yang klik gitu, yang bener-bener udah klik banget gitu ya misalnya, dan itu kayak berlangsungnya cepet aja gitu, kayak dalam waktu sehari 2 hari gitu. Iya maksudnya kayak ngobrolnya nyambung, terus ya inilah sefrekuensi lah istilahnya sekarang. Itu langsung ini sih pacaran, literally langsung pacaran gitu. Kalau cewek walaupun belum ketemu. Hah? Gimana? Seriusan? Gimana caranya ngedefine bahwa lu tuh kita bisa pacaran gitu? Just the feeling aja. Lah, tuh. Belum pernah ketemu kayak dunia maya lah ya. Iya, virtual gitu. Maksudnya kayak ngobrol di telepon kayak udah nyaman gitu loh. Cepet. Kalau cewek tuh attach-nya tuh cepet gitu. Being attach-nya gitu cepet. Kalau gitu. Cewek tuh cewek gitu ya. Nah berarti setelah itu tadi kan udah di explain bahwa sama cowok dating apps main 20 cowokan ya. 25 ya. Anjir dijawab exactnya kayak 25. Yang cewek juga sebanyak itu? Enggak, kan kalau cewek pacaran. Oh nggak ada yang cuma main kayak jalan. Kalau yang gue lihat di dating apps cewek tuh ya jarang sih ada yang nyari buat having fun gitu loh. Kayak literally dulu ya gue ngeliatnya ya mereka bener nyari pasangan gitu loh. Kayak gitu. Ya emang beda, behaviornya beda ya. Karena kan sama-sama pengen perasaan kan. Tapi kalau lu sama cewek, lu juga sama nih ke ranjang juga. Iya pastilah. Tapi kan pastilah. Lo maksudnya, nah kalau cewek itu kayak harus butuh emotional bond dulu sih untuk sampai ke situ. Berapa lama? Sekitar sebulanan lah. Lama banget ya. Maksudnya kayak ya lumayan lama sih. Maksudnya kayak cuma ngebangun bonding itu durasinya kan kadang kalau intens mah nggak harus sampai sebulan dong. Ini sebulan tuh lumayan lama juga. Nah kalau gue kebetulan karena waktu itu gue baru-baru kan, terus juga waktu itu gue LDR juga gitu, jadinya udah baru terjadi setelah sebulan pacaran terus baru ketemu gitu. Ya udah langsung sih udah ketemu sih langsung. Anjing. Iya bisa sama cowok apa? Pemburu titit udah. Cewek juga udah pemburu meki. Nah setelah itu kan berarti lah pacaran sama cewek gitu, akhirnya ya sama setiap semua cewek ke check in gitu ke kamar gitu ya. Nah setelah itu kita akan masuk ke pembahasan inti sih. Kan kita di awal tuh bahas tentang Bumble, dating app yang sekarang dating apps khusus cewek lah. Kan Bumble tuh sebenarnya ini cewek tahu kan harus ngechat duluan kan. Iya ya kan, jadi memang privilege cewek lah di aplikasi si Bumble ini lebih besar gitu ketimbang cowok. Beda sama dating apps lain yang siapapun tuh boleh say hi duluan gitu kan. Kalau di Bumble kan harus diwaktuin dan harus ada interact pertama dulu, baru semuanya bakal jadi permanen itu kan. Nah apa yang menyebabkan akhirnya main atau coba install Bumble ini? Karena sebelumnya kan pacaran sama cewek gitu ya. Apa yang bikin udahlah kayaknya gitu? Karena waktu itu kayak
udah pas putus sama cewek tuh kayak bener-bener emotionally drain banget ya. Kayak traumanya tuh berkepanjangan gitu loh. Terus sempat ada di fase yang bingung gitu mau ke cewek atau mau ke cowok gitu, kayak tapi ya udah akhirnya jalan sendiri aja gitu, kayak contemplating life aja gitulah sendiri gitu. Terus akhirnya kayak beberapa bulan kebelakangan ini kayak kayaknya gue kangen deh sama apa namanya dunia per dating apps-an gitu. Kangen per dunia dating apps. Karena gue lumayan males effort kalau ke cewek tuh effortnya lumayan gede loh untuk deketin cewek. Dan waktunya juga lama ya. Terus kayaknya gampang-gampang aja nih. Ya udah kita ke cowok aja dulu lah ya gitu. Ya udah nemu lah sih. Tadinya nggak tahu sih ada Bumble itu, karena mulai kayak apa lihat orang di Twitter tuh pada ngomongin Bumble, apa sih Bumble gitu. Ya udah kira install lah gitu kan. Nah berarti setelah install kan dan dari awal memang tujuannya ke situ gitu, maksudnya kayak ya udah nyari titit aja gitu. Seingat aku sih kayaknya iya sih. Wow. Iya bener, seingat gue gitu sih. Tapi itu juga waktu itu kan kayak gak ngerti ya cara. Jadi si cewek harus dicat duluan tuh gak ngerti gue gitu kan. Terus kok gak ada yang ngechat gue gitu kan. Terus gue gak ngerti. Gak ngerti cara main deh. Itu baru pas gue benar-benar kayak cara mainnya gini. Udah akhirnya mulailah. Terus masang bio apa nih ya. Biasanya kan gue lumayan effort tuh mikir bio gitu kan. Oh lo tipe yang kalau bikin bio tuh harus terstruktur gitu, harus rapi biar menarik gitu. Oke, coba sekarang apa bio Bumble ya? Bio Bumble gue tuh ya udah gue straightforward ya. Apa namanya? Nah, terus perfect first date gue ya udah Netflix and chill. Ya udah kan kalau kayak gitu kan kode. Udah cewek ini nih gitu. Berarti bentar ya, berarti lo kayak gitu. Apa ya, orang udah ngebaca nih, ini mah just for fun, atau bisa kali ini check in gitu. Dan lo nggak ada masalah kayak gitu? Ya nggak ada, karena emang tujuan gue juga kayak gitu. Tinggal dari elunya nih mana yang kira-kira bakalan gue pilih gitu ya? Iya. Dan sebenarnya gue nggak punya kriteria yang gimana gitu ya. Yang gercep aja. Literally. Bentar, yang gercep berarti wah gila sih, lu kayak random siapa aja bisa sebenarnya. Yes. Wow. Yes, but safety first. Oh iya, wajib. Berarti kalau misalnya lu kayak gitu, kasusnya adalah lu nginstal lagi karena ini kan lu habis putus bla 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 gitu kan. Setelah habis putus lu install, terus lu ketemu cowok baru, terus akhirnya lu main, kayak ada lu nggak ada ngerasa apa ya bosen gitu kan lumayan intens dan lumayan Bumble itu kan kayak yang tadi lu bilang itu bahwa mainnya baru, terus belum ada 2 bulan tapi yang chat banyak, yang picky juga banyak. Nah itu kan apa ya, kalau dibilang picky gitu kan tapi lu nggak picky juga sih ya. Lu nggak picky ya? Lu picky gak? Gue nggak picky, cuman ya gue punya standar gitu loh. Oh standar ada, iya. Tapi picky mah enggak terlalu pattern fundamental dasarnya tuh nggak ada. Ada sih. Ada. Gue nggak suka cowok gendut, itu aja. Oh gitu. Iya. Gendut itu berarti yang berarti yang perut nyempul, parah gempal gitu loh. Nggak suka gue. Yang literally dari muka badan tuh udah gendut gitu. Muka lipetan gitu badannya gitu. Ya cowok gendut cabi gitu lah. Lu gak suka cowok-cowok cabi? Gak suka. Kenapa? In bed maksudnya apa ya, secara visual I didn't turn on aja sih ngelihat cowok jadi permasalahannya di situ, nggak turn on. Iya. Apalagi selain
cowok gendut yang bikin lo nggak turn on apalagi? Apa ya, nggak ada sih, cuman itu aja, cuman nggak bikin gue turn on aja gitu. Dan kalau misal pernah sih gue Apa nih kayak main gitu ya, kayak having sex gitu sama cowok gendut, itu kayak literally susah aja gitu geraknya. Gendutnya gendut seberapa dulu nih? Ya gemuk kelas. Gua enggak, lo sih menurut gue nggak gemuk sih, cuman lebih tinggi lagi gitu, maksudnya lebih bongsor. pendek gemuk gitu. Ya perutnya maju lah, maju. Tapi gimana kayak gitu titiknya? Ya masih berasa sih, cuman jadinya kurang apa ya? Kurang jos. Ya kayak gitu. Dan nggak bisa di atas juga kan, walaupun gue males juga di atas, cuman kayak emang nggak bisa dong di atas mah. Bisa, cuma susah ketahan perut. Dan gue kan tipikal yang suka menstimulasi diri gue pas having sex kan. Maksudnya gimana tuh menstimulasi? Maksudnya pakai tangan gue ketika lagi intercourse, gue menstimulasi klitoris gue juga gitu kan. Kayak gitu. Terus nah kalau sama cowok gendut tuh tangan gue nggak bisa gitu. Maksudnya nggak bisa tuh karena ketahan. Karena kehalangan perutnya, lemaknya gitu. Iya. Nggak, tapi bisa didorong gini. Bisa didorong nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Ya berarti lu di atas dong. Nggak bisa juga, susah juga. Nggak bisa. Kenapa? I cannot reach my clit juga gitu. Jadi ya paling solusinya kayak dari belakang gitu. Kalau dari belakang aman lah, cuman tetep aja sih. Apa? It's not a pleasant experience gitu loh. Dan gue notice ya cowok-cowok yang gue pernah juga sama cowok-cowok yang gemuk gitu. Mereka juga insecure sih literally sama diri mereka. Jadi kayak lo main tapi dia nggak buka baju coba. Karena dia insecure sama diri dia. Jadi sebenarnya menurut lo kalau dia main nggak buka baju dia orangnya insecure? Iya sih. Beneran nggak buka baju gitu, masih pakai kemeja coba literally. Nah, kok kemeja? Iya maksudnya. Anjir lucu banget anjir. Iya makanya. Lo kayak lagi role play, lagi kondangan. Gak ada role. Kok batik lagi, kok kemeja gitu? Ya karena emang maksudnya dia dateng gitu udah pakai pakaiannya juga hitam-hitam gitu kan. Terus ya udah pas main dia cuma buat celana doang, gak buka baju. Tapi kenapa lo mau coba sama orang yang cowok yang gendut gitu? Bukan mau coba sih, karena di foto Bumble-nya tuh gak gemuk. Foto lama. Iya gitu foto kali. lama. Terus pas gue ketemu gitu tiba-tiba jauh banget bedanya gitu loh. Tapi ya udahlah, maksudnya mukanya. Tapi lu nggak nanya apa sama dia? Enggak sih. Kayak ya ini foto yang di ini tuh foto kapan gitu? Enggak sih. Enggak, gue nggak pernah nanya gitu kan, ya udahlah. Tapi untungnya ketolong muka sih lumayan gitu, mukanya ganteng lah. Jadi masih turn on lah gue. Jadi faktor lu tuh ada layer-layernya ya, kayak jangan gendut, yang penting ideal, terus kedua baru muka gitu. Wow, yang paling lu nggak yang paling lu ngerasa kayak bener-bener lu nggak bisa lupa nih orang ini, dia tuh kayak gimana karena separah itu enaknya gitu, ada nggak? Ada pastinya. Oke. Gimana? Ada sih. Jadi ini cowok tuh kayak bener-bener literally straightforward juga gitu. Dan dia nggak macem-macem gitu, kayak karena banyak tuh cowok-cowok yang mau ketemu aja tuh kayak ribet, gue harus ngirim foto seksi lah, gue harus ngirim foto inilah gitu kan. Gue males gitu literally kayak gitu. Terus ini cowok tuh kayak langsung aja gitu, kayak yaudah gue bookingin ya besok di sini gitu. Yaudah oke. Terus tapi nanti video call ya sebelum aku booking karena karena dia takut video call. karena katanya nggak ada cewek yang
to the point gue gitu. Jadinya dia takutnya mungkin gue main-main gitu, iya, atau bukan cewek gitu. Iya, terus nah di foto Bumble itu gue yang sebenarnya gue yang ragu gitu, karena ya nggak cakep sih, cuman to the point sih orangnya, maksudnya gercep gitu orangnya. Ya udah, akhirnya ya udahlah. Pas gue video call dong, ternyata gimana? Oh wow ternyata, oh wow tuh gimana? Oh wow tuh wow itu kayak ternyata ganteng gitu. Itu salah satu faktor juga ya, ganteng itu ya. Iya, gue langsung bersemangat kan. Dan dia juga tipikalnya bukan yang apa, cowok-cowok yang sok cool, sok ganteng gitu juga gitu. Biasa aja gitu ya. Kayak kebayang sih kayak apa yang lo apa ya, gila lu nyari titik sedemikian rupa di Bumble. Dan berapa sekarang total cowok yang udah lu tidurin? Kalau di Bumble alone tuh 8 lah. Oh berarti nggak, itu kan baru Bumble. Maksudnya kayak lu juga nggak main aplikasi lain kan dating untuk saat ini ya aja. Gimana lu main aplikasi lain anjir? Enggak sih, gue gak se-effort itu juga sih. Lu satu bulan dapat 8 cowok yang beda-beda, main ganti-ganti. Kayak wah gila sih. Aduh, tapi gak apa-apa, itu kan sebagai apa ya, bisa kita ambil positifnya juga kan. Kalau ngerjain kalau lagi lu melakukan hal tersebut. Nah sekarang berarti kondisi lu bersama 8 orang itu aman-aman aja, baik-baik aja? Iya, karena konteksnya cuma one night stand ya udah, gak ada yang gimana-gimana juga gitu. Ya sisanya aman lah, so far good lah sampai saat ini ya. Iya. Terus kalau mungkin gini, mungkin terakhir deh, ini kayaknya udah lumayan lama, sebagai penutup aja. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan gini, lo kan mendefinisikan diri lo seorang biseksual gitu. Nah kalau misalkan gini, ke depan lo nemuin cowok di Bumble yang lo banget semuanya tuh ada di dia nih ya, kayak bermata, alis, kalung alis, atau apapun itulah yang ada di lo. Apa ya, lo tuh apa tadi, gue jadi skip apa tadi, gue mau nanya apa ya, yang gue banget cowok. Iya cowok, maksud gue gini, pertanyaan gue itu misalnya gini, suatu saat lo nemuin cowok yang lo banget dan pengen serius gitu sama lo ya, dan dia tuh bakalan pasti ya pengen tahu kan kayak lo tuh kayak gimana sekarang kondisinya, dan karena dia mau jenjangin lebih dari sekedar relationship pacaran gitu doang, sampai nikah. Lu gimana anjir ngejelasinnya bahwa kondisi lu sekarang kayak gini dan lu lagi nyaman kayak gini ke dia, padahal dia tuh udah bener niat banget serius sama lu. Gimana? Kalau pemikiran gue sih, gue udah mikir sih, maksudnya kayak ketika mungkin gue ketemu sama orang yang klik sama gue bakalan bilang sama dia, can we just try open relationship gitu. Wah, gitu sih. Di offer balik. Wow, kalau kayak gitu dianya nggak mau gimana? Lu bakalan tetap ninggalin? Itu udah misalkan dia orang sukses banget, kaya banget, makmur banget, baik banget, semuanya udah ada di dia deh yang baik-baik gitu. Lu tetap bakalan ngomong kayak gitu ke dia? Gini ya sih, kalau lo tanya gue sekarang, iya gue bakalan ngelakuin hal kayak gitu, karena gue lumayan punya commitment issue juga sih. Jadi ya udah, gue cuman bisa ngelakuin either open relationship atau nggak ada hubungan sama sekali gitu, just friends with benefit aja gitu. Wow, berarti
ayo langsung guys daftarkan dirimu ke Vivi, bahwa ayo hashtagnya aku mau jadi FWB. Segampang itu, separah itu seorang Vivi nyari titik sampai ke Bumble. Tapi Bumble tuh emang media yang cocok, orang platformnya mengutamakan cewek dulu kan. Jadi kayak ya udah, kalau udah emang lu nggak ada respon sama sekali, nggak ada interaksi sama sekali, ya expired aja gitu kan. Sadis sang pemburu titit, Vivi sang pemburu titit dari Bumble gitu. Lagi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak waktunya Vivi udah ngobrol di episode ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil sama teman-teman di luar. Terima kasih banyak juga buat yang udah dengerin episode ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.